Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menyampaikan materi tentang pengujian hipotesis sampel kecil yang akan disampaikan oleh Ismail Aziz, NIM 145 dan Muhammad Novel, NIM 187. Yang pertama adalah pengertian sampel kecil. Pengertian sampel kecil di sini merupakan jumlah sampel yang tersedia kurang dari 30 sampel, maka nilai standar deviasi atau S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z atau Z sama dengan min M per S akar N tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil, dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Beberapa contoh dari sampel kecil yaitu pengujian terhadap perusahaan berbasis pertanian yang go public pada 2008 hanya terdapat 17 perusahaan. Lalu beberapa negara produsen beras hanya terdapat 7 negara, dan pengujian kereta api yang dimiliki oleh PT KAI jurusan Jakarta Surabaya hanya terdapat 7 kereta api saja. Nilai T distribusi atau T-student dapat dinyatakan dalam slide berikut. Di dalam T-student terdapat nilai distribusi T, nilai rata-rata populasi, nilai rata-rata sampel, standar deviasi sampel, dan jumlah sampel. Berikut kurvanya. Lalu untuk ciri-ciri distribusi T atau T-student sendiri, yang pertama adalah distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu, di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi T atau T-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dengan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. Yang ketiga, distribusi T atau T-student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung yang sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda, sesuai dengan besarnya sampel atau N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15 atau 25 atau sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Berikut adalah tahapan untuk menguji rata-rata hitung populasi. Yang pertama adalah merumuskan hipotesa 0 dan hipotesa alternatif H0 dan H1. Yang kedua, menurunkan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, serta mengetahui titik krisis berdasarkan tabel T-student. Yang ketiga, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. Yang keempat, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah yang tidak menolak H0 dan daerah yang menolak H0. Yang terakhir, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima dengan membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Oke, dari pengujian rata-rata hitung populasi diketahui rumus yakni T sama dengan kurung buka eksperimen mu kurung tutup per S per N akar atau akar N, yang dimana T itu adalah ini total hitung, X bar adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata spesifik atau populasi, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Di sini saya akan menunjukkan contoh soal yang dimana soalnya sebagai berikut. Pada liburan Juni 2004, banyak pelajar yang libur ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, perusahaan KA mempersiapkan kereta api eksekutif untuk jurusan Jakarta ke Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, dan Semarang sebanyak 10 buah, dan total rute yang dilayani sebanyak 20 rute. Harga rata-rata tiket kelas eksekutif atau A sebesar 400
Rp18.250 untuk mendorong para pelajar dan konsumen menggunakan KA. Perusahaan KAI memberikan kebijakan untuk memberikan diskon terhadap harga tiket KA selama liburan. Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, selanjutnya diambil sampel secara acak terhadap 10 jenis tiket. Ternyata harga rata-rata mencapai Rp361.675 dan standar deviasi adalah Rp62.444. Apakah penurunan tarif tersebut berbeda nyata dengan tarif sebelumnya pada tarif 5%, sehingga cukup berarti bagi konsumen, terutama pelajar, untuk menikmati perjalanan dengan KA eksekutif. Oke, untuk menyelesaikan contoh soal di atas, tentunya kita harus pertama kali untuk merumuskan hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji apakah harga tiket setelah diskon berbeda nyata dengan harga tiket sebelum diskon. Perumusan hipotesisnya adalah H0 dibagi mu sama dengan 418.250, H1 dibagi mu tidak sama dengan 418.250. Tanda tidak sama dengan pada H menunjukkan uji dua arah. Untuk kita memudah menghafal perumusan hipotesis, apabila sama dengan dan tidak sama dengan sudah barang tentu, itu menunjukkan uji dua arah, sedangkan besar, lebih besar atau lebih kecil sudah barang tentu menunjukkan uji satu arah. Tahap kedua yakni menunjukkan taraf nyata. Taraf nyata sebesar 5%. Taraf nyata ini diperoleh dari yang terdapat dalam soal tadi. Disebutkan bahwa taraf nyata dalam populasi hitung tersebut sebesar 5%. Pada tabel 1 dapat dilihat dengan taraf nyata 5% untuk diuji dua arah dengan derajat bebas atau V sama dengan N-1 sama dengan 10-1. 10 ini adalah jumlah sampel yang hasil akhirnya adalah 9. Nilai kritis diperoleh sebesar 2,262 atau kita bulatkan menjadi 2,26. Oke, tahap selanjutnya tentunya kita harus melakukan uji statistik. Dan uji statistik tentunya kita harus menggunakan rumus yang kita ketahui di atas tadi, yang dimana P sama dengan X per min mu per S per akar N, dimana X bar nominalnya adalah 425.500 dan mu-nya 361.675 per jumlah deviasi sampel 662.444 per jumlah sampel sebanyak 10. Tentunya diketahui jumlah T hitung adalah min 2,865 atau kita buatkan menjadi min 2,87. Oke, tahap selanjutnya adalah menentukan daerah keputusan. Untuk menentukan daerah keputusan ini, tentunya kita harus mengetahui nilai kritis. Dan kita ketahui tadi bahwa nilai kritis terdapat pada sampel ini adalah 2,26. Nilai kritis ini ditujukan untuk mengetahui sisi yang menolak H0. Dan dalam uji statistik T atau nilai hitung yang tadi kita hitung dengan rumus di atas menghasilkan min 2,87 yang otomatis berada pada bagian daerah penolak H0. Oke, kita dalam penghujung pengujian rata-rata populasi, yakni mengambil keputusan. Pada taraf nyata 5%, nilai uji T terletak di daerah menolak H0. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti harga rata-rata tiket KA sesudah diskon
berbeda nyata dengan harga sebelum diskon pada taraf nyata 5%. Perbedaan yang nyata ini diharapkan dapat menarik konsumen, terutama pelajar kembali untuk menggunakan jasa KA atau Kereta Api Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.